Selamat siang Ibu Melda dan teman-teman. Nama saya Andrew dari Sekriwan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus Freddy Budiman yang menjadi ancaman bagi NKRI. Oke, jadi pertama-tama kasus ini menceritakan tentang apa? Kasus ini menceritakan tentang seorang pedagang narkoba, yaitu Freddy Budiman, yang melakukan perdagangan ilegal di berbagai tempat. Jadi, kapan kejadian ini terjadi? Kejadian yang melibatkan jaringan narkoba ini terjadi pada tahun 2009 sampai 2016. Di mana kejadian ini terjadi? Ya, Freddy Budiman telah melakukan perdagangan narkoba di berbagai tempat. Pernah ia tertangkap basah pada saat ia mencoba untuk memulai perdagangan narkobanya di Sumatera, serta mengekspor 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok. Jadi mari kita mengungkap kasus ini. Mengapa hal ini juga terjadi? Ya, dari setiap kasus pasti akan ada alasan tertentu. Nah, Freddy Budiman mengatakan sendiri, hal pertama adalah karena keuntungan yang besar. Freddy Budiman mengatakan bahwa ia bisa menjual sebutir ekstasi yang ia beli harga 5.000 dengan harga 300.000 lebih. Dan kedua, yaitu karena kemudahan operasi. Freddy Budiman pernah menyuap polisi yang berjaga agar ia mampu untuk mengoperasikan bisnis narkoba ilegalnya dalam penjara. Jadi bagaimana resolusi dari kejadian ini? Freddy Budiman kemudian divonis hukuman mati pada tahun 2012 setelah ia kedapatan mengekspor 1,4 juta butir ekstasi yang dikirim dari China. Freddy Budiman tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 8 Mei 2012. Perjalanan Freddy Budiman berakhir di depan regu tembak di lapangan tembak Panaluan, Nusa Kambangan. Ia ditembak mati. Beberapa hari sebelum dia dieksekusi, Freddy Budiman mengungkapkan keinginannya untuk dikuburkan di depan di kampung halamannya di Surabaya. Jadi undang-undang apa yang dilanggar dalam kasus ini? Pasal 114 ayat 2 dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 gram dalam bentuk bukan tanaman, pelaku dipidana pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 ditambah sepertiga. Pasal 132 ayat 1 dipergunakan bagi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang telah melakukan delik selesai. Oke, pertanyaan. Jadi bagaimana keterlibatan faktor sosial
ekonomi dan politik memengaruhi kasus pelanggaran tersebut. Ya, memang kasus ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Lantas, bagaimana ketiga faktor ini memengaruhi kasus ini? Oke, dari segi sosial, Freddy Budiman sendiri dia menyatakan bahwa memang pada saat itu permintaan untuk narkoba tergolong cukup banyak, terutama dalam pasar gelap. Dari segi ekonomi, pada saat itu juga Freddy Budiman menyatakan bahwa pekerjaan ilegal yang paling menguntungkan adalah perdagangan narkoba. Ketiga, dari segi politik, Freddy Budiman mampu mengoperasikan bisnis ilegalnya setelah ia menyuap para polisi, sehingga ia mampu mengoperasikan penyetoran narkoba dan menghubungi rekan kerjanya. Jadi pertanyaan kedua, sejauh mana efektivitas hukum dan kebijakan pemerintah dalam mencegah pelanggaran tersebut? Keefektifan efektivitas hukum dan kebijakan pemerintah dalam mencegah pelanggaran tersebut masih tergolong cukup kurang. Nah, mengapa? Karena Freddy Budiman itu masih mampu mengoperasikan bisnis ilegalnya dalam penjara. Sehingga ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan pemerintah dan keefektivitasan hukum. Seharusnya polisi sudah belajar kedisiplinan dan tidak tergoda oleh duit yang Freddy Budiman berikan. Oke, jadi pertanyaan ketiga. Bagaimana peran media dan masyarakat sipil dalam mengungkapkan dan menekan kasus pelanggaran hak yang dilakukan oleh institusi negara maupun korporasi? Media dan masyarakat sipil memainkan peran yang penting dalam mengungkap kelanjutan perdagangan narkoba secara ilegal yang dilakukan oleh Freddy Budiman. Fakta bahwa Freddy Budiman sendiri masih bisa mengoperasikan bisnis ilegalnya itu ditantang oleh masyarakat dan media, dan juga berbagai institusi negara. Jadi, pertanyaan terakhir, dan inilah pertanyaan utama. Mengapa masih banyak kasus pelanggaran di Indonesia? Dan bagaimana sih strategi untuk mengubah kondisi tersebut? Hal ini disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat akan kepentingan hukum dan juga disebabkan oleh kelemahan dalam keefektivitasan hukum dan penegakannya, serta kebijakan pemerintah. Untuk mencegah hal ini, kita dapat meningkatkan pendidikan hukum, serta meningkatkan transparansi dan akses informasi, agar masyarakat juga bisa mempelajari pentingnya hukum dan konsekuensi apabila kita melanggar hukum itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Ibu Melda dan teman-teman sudah mendengar penjelasan saya tentang kronologi kasus Freddy Budiman. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.